Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini ya. Tapi ingat, gak resonate untuk kamu semua karena sifatnya general. Ambil baiknya aja, positifnya aja, selebihnya buang ya. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke. Dan tema kali ini adalah tentang seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Bagaimana perasaan dia ke kamu? Apakah dia juga memikirkan kamu? Ya, apapun itu di sini kita akan lihat ya, seperti apa perasaan dia ke kamu, seseorang yang sedang kamu pikirkan. Oke, untuk yang ingin konseling ya, konsultasi pribadi, coaching gitu ya. Jasa aku untuk semua kalangan ya, semua orang. Jadi untuk anak-anak bisa ya, kalian yang sekolah bisa gitu ya, untuk bimbingan konseling. Dan juga enggak semua kalangan lah ya, semua orang dewasa, jadi enggak tertentu gitu, enggak gitu ya. Jadi untuk kamu yang mungkin punya hubungan hubungan sesama jenis ya, bisa ya. Karena di sini aku membuka jasa untuk mereka yang memang benar-benar membutuhkan gitu, tidak mengkhususkan sesuatu gitu, enggak gitu loh. Pak, siapapun yang kamu butuh bantuan gitu ya, intinya gitu ya. Oke, di sini aku berharap segalanya bisa berbeda ya. Seseorang ini berharap segalanya bisa berbeda. Jadi aku merasa saat ini ada sesuatu yang sepertinya dia sesalkan ya, gitu. Dan kayak apa yang dia harapkan itu tidak terjadi seperti kenyataannya, ya, tidak berjalan semestinya gitu. Makanya di sini ingin sekali dia berharap sesuatunya tuh bisa berbeda, nggak seperti ini gitu loh ya. Kemudian di sini kamu adalah hal yang terbaik yang pernah hadir di dalam hidupku. Jadi aku merasa seseorang ini menyesalkan sesuatu ya, kehilangan kamu banget. Ternyata kamu itu yang terbaik yang pernah hadir di dalam hidupnya dia. Aku tahu aku mengacaukan segalanya. Dia tahu segalanya ini kacau karena dia. Dia tahu semua ini tuh berantakan karena dia, hubungan kacau karena dia gitu. Dan I'm so attracted to you ya. Dia sangat tertarik sama kamu dan dia di sini ada penyesalan kenapa segalanya ini seperti ini ya. Dia berharap tuh bisa berbeda ya, nggak seperti ini gitu. Oke. Jadi kamu adalah yang terbaik yang pernah hadir di dalam hidupnya dia. Makanya dia menyesalkan, apalagi di sini yang bikin kacau, bikin hancur, bikin berantakan hubungan ini adalah dia. Sikapnya dia mungkin, tindakan dia mungkin yang manipulatif gitu. Karena aku merasa seseorang ini juga tidak cukup jujur ya. Dia menyesal gitu ya, ada penyesalan karena dia membohongi kamu, berbohong ini entah ini berbohong tentang perasaan dia atau apapun itu ya, sikap manipulatifnya dia bisa ya. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang ya itu ya, beberapa orang mungkin banyak drama di sini. Page of Cups ya, kamu dealing dengan seseorang yang lebih muda atau mungkin dia ini kekanak-kanakan, sesuaikan aja ya. Masih. Dan di sini ada Eight of Cups. Untuk zodiaknya mungkin Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, di sini energi Scorpio paling kenceng tapi nggak jadi patokan. Di bottomnya ada Knight of Wands ya, sikap impulsif, tindakan impulsif, seseorang yang terburu-buru. Jadi ketika punya masalah
dia cenderung lari gitu ya. Dia buat masalah dengan kamu tapi tidak mau menghadapi kemarahan kamu, tidak mau menanggung resiko dari kemarahan kamu, lebih memilih untuk lari atau menjauh atau menyelesaikan hubungan gitu ya. Jadi kayak orang yang bertindak memutuskan sesuatu itu berdasarkan rasa marah atau pokoknya terburu-buru di sini ya, meng-cut off hubungan gitu, pergi meninggalkan kamu ya. Dan karena di sini aku merasa untuk beberapa orang, gak semua, seseorang yang dealing dengan kamu ini yang pergi meninggalkan kamu atau mutusin kamu, karena di sini aku juga ngerasa ada the death. Mungkin kamu sudah nggak sama lagi, sudah berpisah dengan orang ini, atau mungkin hanya tapi kalau aku lihat di sini memang sudah berpisah ya. Berpisah, sudah putus gitu, bukan nggak ada komunikasi, no kontak itu nggak ya. Seseorang yang kamu pikirkan ini seseorang yang sudah berpisah, putus hubungan kamu, sudah berakhir dengan orang ini gitu ya. Dan ya ada penyesalan sama dia, ada penyesalan yang dia rasakan gitu. Oke, karena ya tindakan tadi juga aku bilang dia impulsif, masih kekanak-kanakan, dia memutuskan sesuatu berdasarkan ini sesaat gitu loh, emosi sesaat gitu. Di sini ada connect of one. Jadi orang ini kalau misalkan dia ada tekanan gitu ya di dalam hubungan, kayak kamu mungkin marah, berantem sama dia ya. Menurut kamu kalau pasangan marah itu kan wajar ya. Ada konflik-konflik kecil itu wajar gitu, nanti baikan lagi gitu. Tapi orang ini nggak seperti itu. Orang ini nggak seperti itu. Ketika kamu marah, itu dia cenderung kayak ya udah, kalau kita kayak gini terus ya udah kita berpisah aja atau kita putus aja, kita akhiri hubungan ini. Nah orang ini tuh cenderung seperti itu. Jadi kayak bisa dibilang ini lari ya, kayak bisa lari dari masalah atau nggak bertanggung jawab gitu loh atas tindakan dia, yang seharusnya dia berani menghadapi kemarahan kamu karena dia yang bikin kamu marah gitu ya. Duduk hadapin marahin kamu, ngomong sama kamu, tapi dia nggak ngelakuin itu gitu. Dia cenderung impulsif dan terburu-buru, selalu mengambil keputusan di saat dia dalam keadaan nggak stabil gitu ya, atau lagi emosi, atau lagi sedang ya moodnya kayak gitu. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Dan dia cenderung selain kurang bertanggung jawab ya juga memang nggak ada komitmen di sini yang aku lihat. Page of Cups ya, ini orang yang masih kekanak-kanakan, impulsif, yang bisa dibilang yang nggak bisa kamu ajak komitmen. Orang ini kamu nggak bisa diajak komitmen gitu loh ya. Kayak orang yang masih dibilang mencoba-coba sih enggak gitu ya, cuman kayak kalau diibaratkan tuh kayak orang yang masih dalam pencarian gitu loh. Jadi orang ini nggak bisa stay kayak gitu, seperti itu ya. Masih ya namanya masih kekanak-kanakan ya. Dan aku juga merasa untuk beberapa orang ini dealing dengan seseorang yang lebih muda atau umurnya muda, sekitar usia 19 sampai 25 kayak gitu loh ya. Jadi masih cukup muda, 20-an seperti itu. Oke. Dan aku melihat situasi saat ini dia memang lagi berusaha untuk berjuang move on ya. Selain itu juga aku ngerasa ada perubahan besar atau transformasi di ininya dia, dirinya dia gitu loh, yang dimana orang ini juga berusaha untuk mencari ketenangan, menjauh dari hal-hal yang sifatnya kurang baik ya, kayak orang yang merubah diri gitu loh. Dia meninggalkan hal-hal yang kurang baik untuk dia gitu loh, karena di sini dia tahu mengacaukan segalanya gitu loh. Dan kamu adalah hal yang terbaik dalam hidup aku ya, seperti itu. Jadi aku juga merasa ada sisi dia seperti yang bilang tadi, dia berubah atau ingin membuat perubahan dalam hidup, yang dimana mungkin dia kayak meninggalkan circle lingkungan pertemanan yang mungkin tidak membuat dirinya maju, tidak membuat dirinya menjadi orang yang lebih baik. Nah kayak gitu loh. Jadi orang ini lagi sedang berusaha berjuang ya untuk meninggalkan hal-hal lama, kayak kebiasaan lama, mungkin juga circle lingkungan pertemanan dia mulai nggak sejalan lagi gitu ya, yang dimana kalau dulunya dia sering kali
berteman dengan orang-orang yang have fun ya, seneng-seneng. Maksudnya seneng-seneng ya, orang yang seneng-seneng tuh kayak gini. Kadang omongan temen ya, atau perilaku temen itu kan mempengaruhi ya. Aku contohkan nih gini, mungkin di lingkungan dia tuh lingkungan orang-orang yang have fun ya, seperti yang bilang tadi, have fun. Jadi kayak nggak terlalu peduli dengan perasaan pasangan ya, bukan nggak peduli dengan perasaan pasangan, kayak orang yang egois gitu loh, lebih mementingkan perasaan sendiri, yang dimana ketika putus tuh mungkin temennya juga kayak support gitu, alah ya udah putus aja, toh nanti bisa dapet cari yang lain kok. Nah mungkin kayak gitu loh, bukan ngasih solusi yang oke, masalah kamu apa gini gitu, enggak, tapi kayak lebih ya udah kayak seolah-olah tuh menggampangkan problem gitu loh, menggampangkan masalah dan menggampangkan perasaan orang lain gitu ya. Orang lain ya katakanlah orang lainnya itu kalau dia cowok ya ceweknya gitu loh, istilahnya seperti itu. Dan circle dia itu memang selalu begitu gitu ya. Mungkin cara untuk biar dia lebih fun lagi, biar nggak sedih ya itu larinya mungkin mereka minum gitu ya, dan rame-rame di situ, seneng-seneng dengan teman-temannya kayak gitu loh. Yang seperti dari situ kan ada kata-kata ya teman dia yang seolah tuh support, ya udah cewek kan bisa dicari lagi gitu, nggak cuman dia doang kan, istilahnya tuh kayak gitu ya. Padahal nggak memahami bener-bener problemnya gitu loh ya. Sedangkan si pasangan kamu ini mungkin juga tidak terlalu terbuka gitu tentang apa masalahnya, cuman bilang ya mungkin ya udah aku udah putus nih sama cewekku gini-gini. Nah mungkin cuman gitu doang gitu loh. Karena di sini aku melihat sifatnya masih kekanak-kanakan gitu ya, masih suka seneng-seneng ya, kayak gitu, nggak bertanggung jawab, toh belum ada komitmen gitu ya, kayak orang yang masih ya cuman mentingin perasaan sendiri gitu. Namun di saat dia ada perpisahan dengan kamu, nah ini baru menyadari gitu, baru menyadari apa yang dia rasakan sebelumnya, yang dia rasakan sesungguhnya gitu. Dia di sini mulai nggak tenang, mulai nggak nyaman gitu ya. Dia berusaha untuk move on di sini gitu. Dan biasanya kalau ada perasaan-perasaan nggak tenang, nggak nyaman, itu kan orang harus melihat nih, apa nih yang aku rasakan nih apa. Nah dari situ kenapa aku nggak bisa, sulit untuk move on ya kayak gitu. Jadi dia coba mencari nih, kenapa kok dia merasa nggak bahagia, kok dia merasa seperti ini. Nah disitulah dia baru sadar bahwa kamu adalah orang yang terbaik yang pernah hadir dalam hidupnya dia. Dan dia berharap segalanya itu bisa berbeda di sini. Makanya di sini dia berusaha untuk transformasi atau berubah, meninggalkan hal-hal yang nggak serve lagi, gitu loh. Ya, dia coba untuk berubah di sini yang aku lihat. Ya, dia berusaha untuk berubah. Death dengan Eight of Cup ini nggak cuman dia berusaha untuk move on ya, tapi juga kayak orang yang berubah total gitu ya, mencari sesuatu yang lebih bermakna, yang buat dia itu lebih bahagia. Di sini kayak orang yang ingin mengikuti perasaan dia gitu loh, kayak ingin, apa sih yang ku rasakan ini kayak gitu, kenapa aku nggak merasakan bahagia gitu, aku nggak merasakan tenang atau nggak damai gitu ya. Nah disitulah ada perubahan total di sini gitu. Dia mencoba untuk merubah dirinya, meninggalkan pola lama, kebiasaan lama. Di sini meninggalkan hal-hal yang ya, yang dulunya dia merasa nyaman di situ, kini nggak lagi merasa nyaman. Gitu. Karena di sini Knight of Wands juga tentang pergerakan nih. Orang ini juga bergerak terus maju gitu loh. Nggak mau seperti dulu gitu loh. Gitu, dia merubah kebiasaan lama dia di sini. Apapun itu di sini, circle lingkungan apapun, dia mencoba untuk berubah. Oke.
Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa.